Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang sistem documentation technique quiz. Materi ini akan menjelaskan teknik-teknik yang digunakan untuk mendokumentasikan sistem, seperti flow chart, data flow diagram, dan dokumentasi lainnya. Dalam informasi akuntansi, kami juga akan membahas mengapa dokumentasi sistem penting untuk pengendalian internal dan efektivitas operasional perusahaan. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Saya, Cinta Alfa Mordia dengan NPM terakhir 336. Kedua, ada Kuni Solihata Nadia dengan NPM terakhir 333. Ketiga, ada Nova Aulia Putri dengan NPM terakhir 020. Keempat, ada Holisatul Aini dengan NPM terakhir 040. Dan yang terakhir ada Mayada Hersya Putri dengan NPM terakhir 309. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait dokumentasi. Jadi dokumentasi itu menjelaskan cara kerja suatu sistem, termasuk siapa, apa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa, entry data, pemrosesan data, penyimpanan data, keluaran informasi, dan kontrol sistem. Nah, cara populer untuk menyiapkan dokumentasi yang mudah dibaca manusia meliputi diagram, bagan alur, tabel, dan representasi grafis data dan informasi lainnya. Nah, hal ini itu dilengkapi dengan deskripsi naratif sistem, yaitu penjelasan tertulis langkah demi langkah tentang komponen dan interaksi sistem. Nah, kemudian ada alat-alat dokumentasi yang mudah dibaca manusia, yaitu yang pertama ada diagram proses bisnis atau BPD, yaitu deskripsi grafis dari proses bisnis yang digunakan oleh suatu perusahaan. Lalu yang kedua ada diagram alir, yaitu deskripsi grafis dari suatu sistem. Nah, ada beberapa jenis dalam diagram alir, antara lain yaitu yang pertama ada bagan alur dokumen, yaitu yang menunjukkan alur dokumen dan informasi antar departemen atau area tanggung jawab. Lalu ada diagram alur sistem, yaitu yang menunjukkan hubungan antara input dan pemrosesan. Lalu ada output dalam sistem informasi, yaitu diagram alur program yang menunjukkan urutan operasi logis yang dilakukan komputer. Lalu alat dokumentasi yang lain ada diagram alir data atau biasanya disingkat DFD, yaitu deskripsi grafis dari sumber data, aliran data, proses transformasi, penyimpanan, dan tujuan data. Nah, standar audit mengharuskan auditor independen untuk memahami prosedur pengendalian internal otomatis dan manual yang digunakan oleh suatu entitas. Nah, salah satu cara yang baik untuk memperoleh pemahaman ini adalah dengan menggunakan model proses bisnis atau diagram alur untuk mendokumentasikan suatu sistem, karena penggambaran grafis semacam itu lebih mudah untuk mengungkapkan kelemahan dan kekuatan pengendalian internal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang importance of documentation tools atau pentingnya alat dokumentasi. Documentation tools, alat dokumentasi itu tuh sangat penting untuk memahami dan menganalisis sistem informasi akuntansi. Alat dokumentasi itu digunakan untuk satu, membaca dokumentasi untuk mengetahui bagaimana sistem bekerja. Dokumentasi memberikan gambaran yang jelas tentang aktivitas sistem, aliran data, prosedur yang dilakukan. Dengan adanya dokumentasi, pengguna tuh dapat memahami bagaimana transaksi diproses dari awal sampai akhir. Yang kedua, mengevaluasi dokumentasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pengendalian internal. Dokumentasi ini tuh membantu yang pertama akuntansi dan auditor menilai apakah pengendalian internal sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, mengetahui apakah ada pengendalian yang kurang. Dan yang ketiga, mendeteksi prosedur yang tidak efisien. Yang keempat, mengidentifikasi potensi risiko. Jadi dokumentasi ini tuh sangat penting dalam proses audit dan evaluasi sistem. Yang ketiga, menyiapkan dokumentasi yang menunjukkan bagaimana sistem beroperasi. Dokumen ini tuh juga digunakan saat yang pertama merancang sistem baru, yang kedua memodifikasi atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Tujuannya itu untuk proses kerja dijelaskan dengan jelas, informasi dapat dikomunikasikan dengan baik, tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan sistem, dan juga kita tuh menunjukkan agar dokumentasi ini tuh benar-benar baik untuk digunakan. Used in digunakan dalam yang pertama, ini tuh digunakan untuk tim audit atau auditing, yang dimana dia itu untuk memahami pengendalian internal, menguji apakah pengendalian tersebut berjalan efektif. Dan yang kedua, digunakan untuk bahan evaluasi pengendalian internal, yang dimana kita itu bisa menilai keandalan sistem, menilai efektivitas sistem. Yang ketiga, pengembangan sistem, yang dimana pengembangan ini tuh dilakukan untuk mendesain sistem, menganalisis sistem, memperbaiki sistem informasi. Jadi kesimpulannya adalah alat dokumentasi ini tuh sangat penting dalam sistem informasi akuntansi karena membantu memahami sistem, mengevaluasi pengendalian internal, serta mendukung audit untuk mengembangkan sistem agar berjalan efektif dan efisien. Nah, BPD itu adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu proses bisnis berjalan dari awal hingga akhir. BPD ini biasanya menggunakan diagram dan simbol untuk membuat alur kerja lebih mudah dipahami. Nah, tujuan utama BPD itu untuk menyajikan urutan langkah yang benar dan mengidentifikasi titik-titik keputusan penting dalam suatu proses. Nah, BPD ini sangat berguna bagi sistem bisnis dan akuntansi karena membantu orang memahami bagaimana transaksi dan operasi mengalir dalam suatu organisasi. Nah, yang selanjutnya ada komponen utama BPD. Yang pertama itu kegiatan. Nah, kegiatan ini adalah tugas atau tindakan yang dilakukan dalam suatu proses seperti menerima pesanan, memeriksa inventaris, atau memproses pembayaran. Nah, yang kedua ada urutan langkah-langkah. Ini tuh menunjukkan urutan aktivitas yang benar. Hal ini membantu memastikan bahwa setiap tugas dilakukan secara sistematis dan logis. Yang ketiga ada poin keputusan. Nah, poin keputusan ini itu muncul ketika proses tersebut membutuhkan pilihan, biasanya berdasarkan suatu kondisi, misalnya apakah pembayaran ini valid atau apakah stok tersedia. Nah, yang selanjutnya ada simbol-simbolnya itu seperti simbol mulai dan akhir untuk menunjukkan awal dan akhir. Yang kedua ada persegi panjang untuk aktivitas. Yang ketiga ada baryon untuk pengembalian keputusan. Yang keempat ada panah untuk arah aliran. Yang kelima ada catatan untuk tambahan. Baik, di sini ada contoh dan manfaat untuk BPD. Contohnya itu pelanggan tuh melakukan pemesanan, kemudian perusahaan memeriksa persediaan. Nah, pada titik ini ada sebuah keputusan, jika stok tersedia, perusahaan akan memproses pembayaran dan mengirimkan barang. Jika stok tidak tersedia, pelanggan akan memberitahu dan proses berakhir. Yang selanjutnya ada manfaat menggunakan BPD. Nah, manfaatnya itu bisa untuk membuat proses yang kompleks lebih mudah dipahami dan meningkatkan pengendalian internal. Nah, secara keseluruhan BPD ini membantu organisasi bekerja lebih efektif dengan memvisualisasikan proses bisnis mereka secara jelas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian flowchart. Nah, flowchart itu adalah teknik bergambar dan analitis yang digunakan untuk menggambar suatu sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Nah, flowchart menunjukkan bagaimana proses bisnis dilakukan serta bagaimana dokumen atau data mengalir di dalam suatu sistem. Selanjutnya, simbol-simbol kategori dari flowchart. Nah, flowchart menggunakan simbol-simbol standar untuk mempresentasikan berbagai aktivitas dalam suatu sistem. Simbol-simbol tersebut dibagi menjadi 4 kategori utama. Yang pertama, simbol input atau output. Nah, simbol ini menunjukkan data yang masuk ke dalam sistem atau keluar dari sistem. Lalu yang kedua, ada simbol proses atau processing. Nah, menunjukkan proses pengolahan data baik secara manual maupun menggunakan komputer. Lalu kategori yang ketiga yaitu simbol penyimpanan atau storage, menunjukkan tempat penyimpanan data seperti file atau database. Lalu yang keempat yaitu simbol alur dan lainnya atau flow and miscellaneous.
Nah, itu menunjukkan arah aliran data, pengambilan keputusan, penghubung atau konektor, serta titik awal dan akhir proses. Terdapat 4 jenis utama flowchart. Yang pertama yaitu dokumen flowchart yang menunjukkan aliran dokumen dan data antar bagian atau departemen dalam organisasi. Lalu yang kedua yaitu internal control flowchart yang digunakan untuk menggambarkan dan mengevaluasi pengendalian internal dalam suatu sistem. Lalu yang ketiga sistem flowchart menunjukkan hubungan antara input, proses, penyimpanan, dan output dalam suatu sistem informasi. Lalu yang keempat yaitu program flowchart menggambarkan langkah-langkah logis yang dilakukan oleh program komputer. Di slide ini saya akan menjelaskan mengenai data flow diagram atau DFD. Ada elemen utama DFD yang pertama yaitu sumber dan tujuan data atau external entity, yaitu pihak luar yang memberi masukan ke sistem atau menerima hasil dari sistem. Yang kedua ada alur data atau data flow, yaitu perpindahan data antar elemen yang digambarkan dengan simbol panah. Selanjutnya, proses transformasi, yaitu bagian yang mengolah input menjadi output, biasanya berbentuk lingkaran atau persegi tumpul. Selanjutnya, ada penyimpangan data, yaitu data store, yaitu tempat menyimpan data seperti file, basi data, atau arsip fisik. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu ada diagram konteks dalam DFD, yaitu merupakan tingkatan tertinggi dalam DFD yang direpresentasikan sebagai satu lingkaran proses tunggal dalam label angka 0. Nah, fungsi utama itu memberikan gambaran ringkasan suatu sistem secara keseluruhan. Untuk karakteristiknya, yaitu sistem dianggap sebagai satu kesatuan tunggal dan tidak membahas proses internal di dalam sistem. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk pembagian divisi atau DFD ini. DFD ini disusun secara hierarkis untuk mempermudah pemahaman sistem yang kompleks. Yang pertama ada tingkat 0 atau konteks, merupakan gambaran global sistem. Nah, untuk yang tingkat 1, hasil ledakan atau decomposition dari tingkat 0 yang mulai menunjukkan proses-proses utama di dalam sistem. Nah, yang ketiga itu ada tingkat lebih rendah. DFD tingkat 2, 3, dan seterusnya digunakan untuk memecah proses menjadi jauh lebih mendetail. Untuk tujuannya, semakin rendah tingkatannya, maka jumlah detailnya akan semakin meningkat.